One Piece episode terakhir versi Netflix. Inilah jawaban seorang Monkey D. Luffy. Menjadi seorang bajak laut, apakah ingin mencari harta karun Gold Roger di Greenland, atau hanya ingin muka Luffy terpampang di koran Kompas dengan tulisan hidup atau mati seorang bajak laut di East Blue? Sebelum kita lanjut ke episode terakhir, untuk kamu yang tidak punya uang untuk nonton Netflix berbayar, sebelum nonton, subscribe dulu, like, dan komen. Jika suka ceritanya, share juga ke teman-teman kamu. Check this out. Sebelum dia... Sebelum di episode ke-7 diperlihatkan Luffy yang ingin menyelamatkan desa Koko, cuman dari kejauhan sudah terlihat bahwa desa Koko dihanguskan oleh anak buah Arlong. Dan sesampai di desa Koko, tidak ada satupun yang tersisa. Semua habis dicium oleh si jago merah. Dan hanya beberapa jiwa manusia yang selamat. Selebihnya dicium si jago merah sampai menuju ke surga atau neraka. Komen sendiri ya. Warga yang masih hidup ingin melawan Arlong. Mereka juga sudah tidak tahan dengan si manusia ikan. Setelah Najiko menceritakan ke warga bahwa Nami selama ini sudah menumbalkan hidupnya demi menyelamatkan desa Koko dari cengkraman Arlong, dan saatnya warga yang harus berbalas budi kepada Nami untuk melawan Arlong meskipun bertaruh nyawa. Tapi Nami tidak mengizinkan warga melawan Arlong karena Arlong memiliki kekuatan dan pasukan yang mumpuni, yang secara otomatis para warga akan kalah. Biarkan masalah ini dihadapi oleh Nami, karena ini adalah pertarungan antara Nami dengan Arlong. Luffy dan kru yang akan membantu Nami untuk menghabisi si manusia ikan. Luffy dan kru juga langsung menuju ke Arlong Park, tempat persembunyian dan markas Arlong. Dan saat Luffy yang memporak-porandakan Arlong Park, Luffy yang gak mau melawan kroco-kroco anak buah Arlong, maunya langsung melawan Arlong biar permasalahan antara Nami dengan Arlong cepat selesai. Nami mengarahkan Luffy untuk langsung ke ruangan peta di dalam Arlong Park. Biasanya Arlong bersembunyi di situ, dan sesampai di ruangan peta, Nami terlebih dahulu mengamankan peta Greenland. Sebelum Arlong datang, Nami sempat menceritakan ke Luffy bahwa saat ia menjadi anak buah Arlong di saat masih kecil, Nami dirantai di ruangan peta ini dan hanya mengerjakan menggambar peta-peta yang dibutuhkan oleh Arlong. Dan saat Nami sudah 12 tahun, Arlong membebaskan ikatan rantai sebagai kado ulang tahun kepada Nami. Saat Nami sudah mendapatkan peta Greenland dan ingin kabur, barulah Arlong datang dan membuat Luffy semakin naik darah, ingin cepat-cepat menghajar Arlong. Arlong yang sudah di ruangan peta sudah siap berbaku hantam dengan Luffy. Nami isn't some tool to be used. She's a person. Luffy justru menyuruh Nami untuk keluar dari ruangan ini. Soalnya tangan Luffy sudah gatal, ingin menghajar Arlong. Round 2. Not the face.
Sementara di scene lain, dengan memperlihatkan Usop yang dikejar-kejar oleh anak buah Arlong, si leher gelambir mengejar Usop sampai ke hutan. Usop yang mengecoh dan sempat berpura-pura mati. Ternyata dia ingin memprovokasi si leher gelambir. Terus I just need one clean shot. Yes! Terus kalau si Badut berhasil mendapatkan tubuhnya yang selama ini dipisahkan oleh anak buah Arlong. Cuman si Bagi pengecut dan langsung kabur dari Arlong Park. Tidak ingin ikut andil dalam perbakuhan taman ini. Dia langsung kabur. Robi, anak buah Arlong, melawan Sanji dan Zoro. I had that one. If you had him, then I wouldn't have got him. You look tired! You don't ever bad mouth. Perbakuhan taman antara Luffy dan Arlong. Luffy yang tak kuat melawan Arlong sampai kewalahan. Harus bagaimana menandingi si manusia ikan ini. Dan Luffy harus memutar otak untuk melawannya dengan cara menghancurkan peta yang ada di dinding Arlong Park. Peta yang dibuat oleh Nami untuk Arlong. Peta seluruh penjuru dunia ada di Arlong Park. Peta-peta ini sangat berharga buat Arlong. Luffy yang menghancurkannya secara perlahan-lahan membuat si Arlong kebingungan. Dengan cara ini membuat Arlong langsung buyar dan bingung mau menyelamatkan peta terlebih dahulu atau menghajar Luffy. Luffy kan kayak belut, susah dikejar atau dihajar mukanya. Arlong bukannya menghajar Luffy, malah merusak ruangan peta di dinding Arlong Park. Perlahan-lahan Arlong Park mulai goyang dan mau hancur. Dan terakhir dengan gomu-gomu Luffy, Arlong Park akhirnya hancur tanpa tersisa. Nami merasa Luffy sudah dipanggil yang maha kuasa, sudah koit bersama Arlong di dalam ruangan tersebut. Masa sih pemeran utama langsung mati? Kan kocak, filmnya langsung habis. Tadi disuruh sama dia anjay. Ternyata Luffy masih bisa keluar dari reruntuhan Arlong Park. Arlong bersama kawanan manusia akhirnya kalah dan terkapar sambil tiduran di markas mereka. Dan We are your crew! Captain Nezumi. Dan kita berpindah ke scene yang lain. Sementara di kapal marin, Kapten Nezumi dipanggil oleh Laksamana Garp untuk mengetahui kondisi di area Pulau Konomi. Mengingat Laksamana Garp mendapatkan laporan bahwa Pulau Konomi sedang merajalela dengan banyaknya penjarahan dan bajak laut yang mendiami pulau ini dan menjarah di desa-desa Konomi, termasuk desa Kokoyashi yang diporak-porandakan oleh Arlong, dibuat menjadi sapi perahannya yang ujung-ujungnya nanti dananya disetorkan juga ke marin yang korup, terutama kepada Kapten Nezumi. Kapten Nezumi. I am a marine captain. I'm a vice admiral. Kapten Nezumi membantah hal tersebut, mengingat Pulau Konomi saat ini sedang mereka selidiki terkait dengan isu bajak laut Arlong. Tapi Kapten Nezumi menginformasikan yang lebih mengkhawatirkan adalah dengan adanya bajak laut baru yang membuat resah di desa Koko. Semua sudah dihancurkan oleh bajak laut baru
namanya Luffy, si topi jerami. Luffy lah yang harus bertanggung jawab atas kekacauan ini, bukan Arlong. Kapten Nazumi yang memutarbalikkan keadaan dan seakan-akan ingin melindungi Arlong, yang nyatanya ini semua ulah dari Arlong. Untuk mengetahui kondisi desa Koko, Laksamana Guard, Kapten Nazumi beserta para marin langsung menuju desa Koko. Dan akhirnya Pulau Konomi dan desa Kokoyashi aman dan tentram dan tidak akan diganggu lagi oleh bajak laut Arlong. Untuk merayakan kebebasan dari jajahan Arlong, desa Koko merayakan pesta kemenangan mereka bersama Luffy dan kru. Dan tanpa disadari oleh Luffy, para marin dan Laksamana Guard sudah mengepung desa Koko yang sedang berpesta. Laksamana Guard yang sudah berhadapan dengan cucunya Luffy langsung diperintahkan untuk ditangkap karena sudah membuat rusuh di Pulau Konomi. Tapi Koby mencoba menahan Laksamana Guard untuk tidak menangkap Luffy karena bukan Luffy lah yang menjarah dan merusak desa Koko, tapi ini semua ulah dari Arlong. Cuman Laksamana Guard masih keras kepala dan dia mencoba berbicara empat mata bersama Kapten Luffy, cucunya sendiri, mencoba menasehati Luffy agar mau menyerah dan mengikuti jejaknya menjadi marin. Tapi naluri seorang Luffy yang ingin menjadi raja bajak laut yang keras kepala ogah mengikuti kakeknya, dan keputusannya antara kakek dan cucu melakukan baku hantam. Luffy hanya mencoba menahan serangan kakeknya yang membabi buta. Luffy hanya mencoba menghindar saja dari serangan Laksamana Guard, dan karena ia juga tahu yang dia lawan adalah kakeknya. Dihajar terus, dibantai terus, tapi tetap Luffy tidak mau menyerah. Dan Laksamana Guard ingat kata-kata Jack bahwa Luffy ini bocah yang spesial dan berkeinginan kuat untuk mencapai tujuannya. Luffy hampir sama dengan Gold Roger yang ingin bercita-cita menjadi raja bajak laut, memiliki tujuan yang sama, menuju ke Greenland. Laksamana Guard menyerah juga dengan keras kepalanya Luffy, dan ia juga tidak mungkin mau membunuh cucunya sendiri. Dan semua marin akhirnya mundur pergi menuju Arlong Park untuk menangkap Arlong. Sementara Luffy dan kru dibiarkan bebas oleh Laksamana Guard, dan resmi sudah sang kakek sudah bisa melepaskan cucunya kemanapun yang ia inginkan. Dan dia berpikir bahwa Monkey D. Luffy sudah dewasa dan sudah bisa menentukan arah kemana tujuan di hidupnya. Dan esok paginya di rumah Najiko, Koby datang bukan untuk menangkap Luffy, namun hanya untuk menemui Luffy sebagai teman dan memberikan selembar kertas yang dikeluarkan oleh Kapten Nazumi. Awalnya melihat ekspresi muka Luffy yang sangat kaget, sepertinya ketakutan, justru berubah menjadi senyuman bahwa ia sudah masuk sebagai daftar bajak laut yang paling dicari dalam keadaan hidup atau mati di East Blue. Dengan bandrol 30 juta berry, harga bajak laut paling tinggi saat ini. Bukannya takut, malah Luffy bahagia sekali. Mungkin ini sebuah trik marketing aja ya, yang bagus dilakukan oleh Luffy. Mungkin kamu bisa mencobanya? Jangan. Dengan cara ini dikeluarkanlah daftar buronan bajak laut oleh Marin, menunjukkan bahwa Luffy sudah diakui seantero East Blue bahwa Monkey D. Luffy adalah seorang bajak laut yang diperhitungkan. Otomatis Luffy menjadi terkenal seantero East Blue. And look,
I'm famous. Justru yang lebih khawatir adalah teman-teman Luffy yang takut karena bukan Luffy-nya aja yang diburu di satu East Blue, melainkan mereka juga menjadi bagian kru dari Luffy akan diburu juga dan dicari-cari satu East Blue. Tapi Luffy, si otak yang semangat, selalu ada cara lain untuk menyikapinya. Mereka tidak akan berkutik dan muter-muter lagi di East Blue, tapi inilah awal yang baru yang akan mereka tuju, keluar dari East Blue menuju ke Greenland. Menurut Luffy, ini sebuah pencapaian tertinggi, dibanderol dengan harga mahal sebagai buronan hidup atau mati. Gelo nih si Luffy. Hingga desa tempat Luffy lahir, desa Windmill, mengetahui juga bahwa Luffy sudah mencapai cita-citanya menjadi seorang bajak laut. Kaya dan Kapten Jeff juga mengetahui bahwa foto Luffy sudah terpajang di dalam koran utama East Blue, di koran Kompas, koran Media Indonesia, dan koran Lampu Merah juga sudah terpampang bahwa Luffy menjadi seorang bajak laut yang diburu. Dan Kapten Alvida yang dilempar oleh Luffy dan si badut Bangor yang ketakutan juga mengetahui bahwa Luffy sudah diakui sebagai saingan mereka, bajak laut di East Blue. Dan terakhir, Shanks, panutan Luffy, juga mengetahui berita ini melalui Mihawk. Sempat dibahas di episode sebelumnya bahwa Mihawk mengagumi seorang Monkey D. Luffy, dan sekarang ia melihat hasilnya bahwa Luffy sudah menjadi bajak laut yang diakui di East Blue. Dan di kapal Luffy di Going Merry, sebagai teman-teman yang baik, sebagian pohon jeruk pertanian dari desa Koko dibawa ke Going Merry agar Nami tetap mengingat dengan desanya dan mengingat saudaranya Nezuko. Tapi Luffy juga mendapatkan hadiah dari Nami, yaitu sebuah bendera bajak laut yang menandakan perjalanan menuju Greenland telah dimulai. Dan film habis. Terima kasih sudah menyaksikan film Monkey D. Luffy episode 1 sampai 8 dengan versi Netflix berjudul One Piece. Di season pertama kita sudah selesai dan tunggu di season kedua ya. Sebagai bentuk terima kasih kepada NS TV, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kami terus menyajikan story film terbaru, agar Anda tidak ke bioskop lagi mengeluarkan uang dengan pacar Anda. Bye-bye.